Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Oke, terima kasih. Pada kesempatan ini, alhamdulillah kita masih bisa ketemu kembali ya, pembelajaran berikutnya, dan mudah-mudahan pada pembelajaran kali ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak-anak semua, sebelum kita memulai kegiatan ini, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, silahkan dipimpin oleh KM. Silakan, Alfi. Duduk siap. Sebelum memulai pembelajaran, selanjutnya kita berdoa mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada ini KM yang sudah membacakan doa, memimpin doa. Mudah-mudahan doa kita kali ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, berarti Bapak harus absen dulu. Absen langsung saja, mungkin siapa yang tidak masuk pada hari ini? Masuk semua? Masuk semua? Tidak ada yang sakit? Oke, alhamdulillah ya. Berarti kesempatan kali ini semua bisa masuk semua. Oke. Anak-anakku sekalian, biar tambah semangat, kita akan ada satu permainan atau penyemangat dulu ya. Namanya tepuk konsentrasi. Nanti Bapak akan berikan satu bentuk arahannya seperti ini. Kalau Bapak bilang konsentrasi, kalian bilang konsentrasi. Dimulai. Berarti ada jari manis 1, 2, 3, 4. Seperti itu ya. Oke, nanti kalau Bapak bilang 01, berarti kelompok 1 nanti yang akan menyaut, kemudian dilemparkan lagi ke kelompok lain. Paham? Paham ya? Oke, kita contohkan dulu sekali ya. Konsentrasi. Oke. Fokus. 01. 1, 2, 3. Oke, terus. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Berarti masih ada konsentrasi ya. Konsentrasinya cukup baik. Berarti itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Karena pertemuan sebelumnya kita sudah membagi kelompok ini ya. Ada kelompok 1, 2, 3, 4 dan kelompok 5. Seperti itu ya. Anak-anakku sekalian, oke, sebelum kita mulai lagi pembelajaran, kita akan mengulas kembali materi-materi yang telah kalian ketahui, terutama tentang interaksi makhluk hidup. Oke, pertemuan kemarin coba yang ingat, siapa yang ingat? Membahas tentang apa? Coba, ayo. Apa? Oke, kelompok 5 apa? Yang keras suaranya? Oke, tentang lingkungan. Apalagi coba? Kelompok 1 tentang apa? Tentang biotik. Apalagi kelompok 3? Abiotik. Oke, itu ya pertemuan-pertemuan yang telah kita lakukan sebelumnya. Oleh karena itu, kita akan menyiapkan pertemuan berikutnya. Tetapi sebelum pertemuan itu kita akan laksanakan, maka kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran kali ini. Bapak akan menyampaikan yang pertama, yaitu ya, setelah melihat video, nanti Bapak akan tayangkan video ataupun PPT dan lain sebagainya, materi interaksi makhluk hidup dalam hal ini tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan ya, disiapkan oleh guru. Peserta didik dapat menganalisis interaksi antara makhluk hidup berupa rantai makanan dengan baik. Yang kedua, ada 4 nih. Setelah melihat video materi interaksi makhluk hidup yang disiapkan oleh guru, siswa atau peserta didik dapat menganalisis interaksi antara makhluk hidup berupa jaring-jaring makanan dan seterusnya.
Yang terutama yang ini yang paling pokoknya adalah setelah melakukan diskusi dengan guru melalui literasi, peserta didik dapat menyimpulkan pola interaksi makhluk hidup. Yang keempatnya adalah setelah mempelajari masalah yang diberikan guru tentang jaring-jaring makanan melalui penayangan video, adik dapat memecahkan masalah dari mencari solusi dari permasalahan. Nah, sekarang yang berhubungan dengan materi itu, nanti kita akan bahasnya adalah terutama tentang ada masalah. Ya, masalahnya nanti akan Bapak tayangkan. Sebelum ke sana, oke, sebelum ke tujuan pembelajarannya sudah kita tahu. Nah, sekarang Bapak akan memberikan satu bentuk gambaran, ya, gambaran ini. Oke, gambaran. Ini coba lihat di gambar. Ya, lihat di gambar. Apa yang ada di benak kalian tentang gambar ini? Apa? Ada sawah. Cung, siapa lagi? Ada apa lagi? Ada padi. Siapa lagi? Ada tikus. Apa lagi? Ada ular. Sudah? Nah ini, ya. Ini yang disebut dengan rantai makanan. Itu rantai makanan ini habitatnya di sawah. Ya, ini ada di sawah. Nah, sekarang kita bukan menanya ke sini, kita punya masalah nih. Masalahnya apa? Sebelum Bapak menayangkan masalahnya, Bapak merumuskan masalahnya, berarti Bapak akan melihat atau menampilkan terlebih dahulu masalah yang berhubungan dengan rantai makanan. Oke ya, tolong diperhatikan. Nanti kita tayangkan. Oke, lihat video. Sepintas video mungkin beberapa menit. Ini dari berita viral yang ada. Oke, perhatikan ya. Saya tertangkap tentang peliharaan hingga masuk ke dapur rumah warga di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara di Cengkareng, Jakarta Barat, desa warga geger dengan pengakuan ular besar yang masuk ke kamar. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi. Meski sempat kesulitan karena ular bersembunyi di balik mesin cuci, petugas akhirnya berhasil menangkap hewan melata ini. Agar tidak dipaksakan hingga mengancam keselamatan warga, ular pun dibawa petugas untuk nantinya diserahkan ke Taman Marga Satwa Ragunan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Oke, itu berita viral yang terjadi pada beberapa bulan yang lalu, dan ini menyebabkan satu pemikiran kita. Nah, walaupun ini terjadi, sebetulnya berita itu terjadi di yang lain, tetapi nih kemarin kita mengalami kejadian yang sama. Apa itu kejadiannya? Kita di kelas, terutama di laboratorium, terdapat banyak ular yang masuk. Pas dilihat ternyata ularnya itu adalah ular sawah. Oke ya. Jadi masalahnya sekarang adalah, nanti Bapak tampilkan juga. Nanti setelah ini ya, kita tampilkan dulu. Masalahnya, kita mencari sekarang, merumuskan masalahnya dulu ya. Pertama berarti, oke, kita rumuskan dulu masalah. Mengapa ular itu bisa masuk ke sekolah? Tuh, atau lagi permasalahan yang lain. Apa faktor penyebab dari ular masuk ke sekolah? Oke, dua. Oke, kita yang sekarang berarti yang ketiganya. Solusi apa yang harus kita lakukan untuk mencegah ular supaya tidak masuk ke sekolah? Oke, yang keempatnya adalah jika ular sudah masuk ke dalam sekolah, apa yang harus kita lakukan? Solusinya seperti apa? Oke ya, paham ya? Bisa dicatat? Ya, tadi sudah ditulis faktor apa, solusinya bagaimana, apa yang akan dilakukan jika ular sudah ada di sekolah. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, kita kemarin telah melaksanakan pengamatan, ya. Pengamatannya itu langsung terjun ke sawah. Oke, kita saksikan dulu pengamatan hasil dari video yang kita tayangkan, ya, seperti itu. Bentar. Nah, ya, Bapak kemarin sengaja pengamatan memang harus kali ini karena waktunya yang agak terbatas, kita melaksanakan pengamatan kemarin tuh.
Ya, kita berkumpul terlebih dahulu untuk briefing masalah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengamati ya tentang habitat sawah. Nanti di sini langkah-langkahnya amati hewan tertumbuhan di mana di sawah kita? Coba agak keras, di mana sawah kita, ada di mana? Di belakang sekolah ya, dekat banget sama sekolah kita. Oke, nah ini juga sama, lagi memberikan satu bentuk. Kalian disuruh untuk mengamati. Ada apa saja di sawah. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 2 ya? Kelompok 2. Ya, nah ini kelompok berapa? Nah, ini juga sama lagi. Nah, ini kemarin apa ini? Ini benteng ya, yang dekat dengan sawah. Ternyata, nah, sekolah ini mengamati. Oke, Bapak akan membagikan LKPD-nya, ya. LKPD-nya nanti dikerjakan. Di situ ada langkah-langkah yang harus dikerjakan. Nanti kalian melakukan ini. Oke, Bapak bagikan. Ini kelompok 1. Nih kelompok 5. Silakan ya. Oke ya. Yang pertama itu sudah ada nama kelompok, namanya di ini. Ya, terus yang kedua ada langkah-langkahnya. Yang ketiga ada 4 permasalahan tadi ya. 4 permasalahan tadi tolong diisi. Kemudian kita presentasikan ke depan. Yang pertama tadi apa? Faktor penyebab. Oke. Yang kedua adalah apa tadi? Mengapa ular bisa masuk? Ketiga, solusi apa yang harus dilakukan? Karena biar menghemat waktu aja, kita terbatas saja. Oke, kita cari masalahnya cuma 2 aja dulu ya. Ya. Faktor penyebab apa yang menyebabkan ular tersebut masuk ke dalam sekolah? Itu 1. Dan harus kalian musyawarahkan. Kedua, apa yang harus dilakukan ketika ular sudah masuk ke dalam sekolah? Ya, ular kalau sudah di sekolah, bagaimana cara mengantisipasinya supaya nanti tidak terjadi apa-apa? Ya, itu saja. Nanti setelah itu nanti kalian mempresentasikan. Kemudian kalian mencari literasinya melalui Chromebook yang sudah ada di depan. Ya, silakan. Kita kasih waktu 15 menit untuk mencari masalah yang ada. Oke ya, kita kasih 15 menit. Literasinya bisa kalian cari di ini di internet. Nanti Bapak akan sambil melihat, menilai ya. Nah, silakan. Yang kemarin di Amanati juga di Amal adalah enggak? Bisa ya? Cari ya. Oke ya, coba. Ayo. Untuk pemecahan masalah sebetulnya nggak bisa literasi saja ya. Wawancara bisa ke petani sebetulnya gitu, karena kita mungkin ada sesuatu hal yang mungkin nanti mudah-mudahan kita akan melakukan pemecahan masalah melalui wawancara ya, dengan para pakar, dengan petani, dengan masyarakat terdekat, dengan pawang ular, itu bisa juga. Itu cara memecahkan masalahnya ya. Tapi sekarang kita menggunakan aja yang ada. Itu yaitu menggunakan dengan Chromebook, bisa dicari dengan literasi melalui internet. Ya. Kita kasih waktu berapa menit lagi? 2 menit lagi. Ya, 2 menit lagi. Siap-siap nanti siapa yang akan presentasi ke depan. Ya. Tapi yang paling pokok dari pengamatan kemarin. Pengamatan real di lapangan kita, kan kejadiannya ada di kita. Jadi kita harus tahu faktor penyebab itu biasanya nanti di mana berdasarkan hasil pengamatan tadi. Nanti dihubungkan cari literasi. Baiknya nanti bisa wawancara, tapi nggak apa-apa karena kita mungkin tidak terburu dengan wawancaranya. Kita cari literasi aja. Silahkan dipersiapkan terlebih dahulu yang akan dipresentasikannya. Bapak tunjuk untuk yang pertama ya, menyajikan hasil presentasi kelompok apa ya, yang udah siap, kelompok 5. Silakan kelompok 5. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Oke. Silakan. Seperti apa? Silakan kelompok 5 ke depan. Yuk, silakan kelompok 5 ke depan. Oke.
Kita kasih semangat dulu untuk kelompok 5. Oke. Akan. Yuk, silakan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil pengamatan yang telah dilakukan kemarin tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi akibat meningkatnya populasi ular di sawah. Jadi, faktor yang pertama, berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan oleh beberapa siswa dari kelompok 5, beberapa faktornya adalah yang ke-1 adalah kondisi lingkungan. Yang dimaksud dari kondisi lingkungan di sini adalah lingkungan sekolah yang dekat dengan area sawah atau lahan pertanian biasanya memiliki resiko yang lebih tinggi untuk menjadi habitat bagi ular sawah. Yang kedua, vegetasi dan tanaman sekolah. Jenis vegetasi atau tanaman tertentu di sekitar sekolah bisa saja dapat menjadi daya tarik bagi ular sawah. Tanaman tertentu mungkin menyediakan tempat persembunyian atau sumber makanan bagi ular, sehingga meningkatkan kemungkinan kehadiran mereka yang membuat ular masuk ke sekolah. Soalnya ular bisa saja masuk ke sekolah karena ingin mencari makanan, lalu di sekolah ada yang menjadi makanan. Yang ketiga, kondisi cuaca. Betul apa? Cuaca tertentu seperti musim hujan dapat mempengaruhi perilaku ular sawah. Pada musim hujan, mereka cenderung mencari tempat yang lebih tinggi dan kering, seperti area sekolah. Soalnya biasanya kalau musim hujan, sarang-sarang atau habitat ular biasanya tergenang oleh air. Dan sekitaran bulan Oktober sampai Desember biasanya telur-telur ular juga menetas. Yang keempat, keberadaan sumber makanan. Ketersediaan sumber makanan seperti tikus atau jenis hewan lainnya di sekitar sekolah juga dapat menarik ular sawah. Jika ada kelebihan populasi hewan mangsa, dapat meningkatkan jumlah ular yang mencari makan. 5. Pengelolaan limbah dan sampah. Penumpukan sampah atau keberadaan tempat pembuangan sampah yang tidak tertutup dengan baik dapat menciptakan tempat yang menarik bagi hewan mangsa ular. Yang keenam, kebijakan lingkungan sekolah. Maksudnya, kebijakan dan praktik lingkungan sekolah seperti tata kelola sampah dan sanitasi dapat mempengaruhi sejauh mana lingkungan sekolah menjadi atraktif bagi ular sawah. Yang ketujuh, pengelolaan vegetasi sekolah. Cara sekolah mengelola vegetasi di sekitarnya dapat mempengaruhi keberadaan ular. Tepuk tangan dulu dong. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita kasih support dulu untuk kelompok 5. Terima kasih. Ada beberapa sudah presentasi ya. Presentasinya sudah lumayan bagus. Solusinya atau faktor-faktor penyebabnya sudah bisa dibicarakan atau diungkapkan. Nah, nanti kita ambil satu bentuk kesimpulan. Alhamdulillah presentasinya juga sudah bisa disampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa mencari solusi yang terbaik lagi. Itu bisa dari wawancara dan lain sebagainya ya. Kesimpulannya dari tadi faktor-faktor sudah ada beberapa faktor yang disebutkan oleh rekan-rekan yang tadi. Untuk mengevaluasi kegiatan ini, silahkan di Chromebook kalian itu masuk ke Google Class ya. Bapak sudah menyiapkan classroom di sana. Tinggal yang akun-akun kalian yang sudah ada masuk ya, Bapak kasih waktu sekitar 5 menit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam classroom itu ya, seperti itu. Silakan. Nih udah masuk ya. Sudah masuk. Ada ya pertanyaannya, ada ya? Ada pertanyaannya? Ada 5. Waktunya sudah selesai.
Terima kasih atas responnya sudah mengisi Google Classroom ya. Di situ ada beberapa pertanyaan, ada beberapa orang yang sudah mengisi. Kita tutup saja pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Silahkan ditutup dulu Chromebook-nya. Ayo Kak Erik dulu. Yuk. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Ya. Salam.